Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan tentang telinga. Disimak dengan baik ya teman-teman. Eits, sebelum dimulai, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Halo semuanya, saya Melia Nur Latifah. Saya Farael. Saya Michelle Keisha. Saya Ulaya Gendis. Dan saya Yuniar. Nah, tapi sebelum dimulai kayaknya lebih asik kalau kita nonton video dulu nggak sih? Yuk kita simak video berikut ini. Setelah hari yang bikin capek, rasanya rebahan di kasur bakalan enak banget. Tapi pas lagi berusaha merem, ya, apakah kalian pernah denger juga suara kayak gitu? Makanya kayak yang ditanya Aurin, Bayu, Louis, dan banyak dari kalian ini, sebenarnya suara apakah itu? Apakah ada nyamuk yang nyasar masuk ke dalam kuping kita? Oke, jangan langsung buru-buru nuduh siapa-siapa. Karena walaupun kedengerannya kayak dari luar, nyatanya suara itu datangnya dari dalam kepala kita. Ya, nama kerennya adalah tinnitus. Dan ternyata banyak banget orang pernah ngalamin ini. Misalnya waktu kita baru keluar dari ruang konser yang suaranya kenceng banget. Atau gara-gara konsumsi obat-obatan tertentu. Tapi terus, dari mana sebenarnya asal suara ini? Oke, buat ngertiinnya, coba lihat struktur telinga kita dulu. Kita tahu biar suatu bunyi bisa kedengeran, gelombang suara pertama-tama masuk ke telinga. Dan di dalamnya akan ngelewatin sel-sel rambut di organ yang mirip kayak si rumahnya si Gary ini. Di sini, peran sel rambut itu kayak penerjemah yang ngartiin gelombang suara tadi jadi sinyal buat diterusin ke otak. Nah, tapi sel rambut ini bisa rusak kalau kena gangguan kayak misalnya suara keras. Dan kalau udah rusak, otak jadi susah nerima sinyal yang diharapin dan jadi ngotak-ngatik selnya buat ngedeteksi sinyal yang benar. Disinilah kita jadi seakan dengar suara dengung kayak pas nyari siaran kesukaan di radio. Ya, bunyi aneh itu muncul kalau ada gangguan. Tapi kalau gitu, pertanyaan selanjutnya, apakah mereka ini bahaya? Untungnya enggak juga. Tapi walaupun gitu, nyatanya ada sebagian kecil orang yang bisa dengar dengungan ini sampai ke level yang super ngeganggu. Dan akhirnya bisa bikin stres. Dan terus, apakah bisa disembuhin? Sayangnya pun nggak bisa. Tapi ini bisa kita akalin dengan ngecek ke dokter atau dengerin bunyi-bunyian ini pas waktu tidur. Jadi ya, itu dia suara dengungan yang suka tiba-tiba muncul pas lagi hening dan nggak ada apa-apa. Walau nggak bahaya, ada baiknya segera periksa ke dokter kalau suaranya udah makin ganggu kalian. Jangan sampai suaranya terus terngiang-ngiang kayak pesan terakhir dia sebelum menghilang. Dan seperti biasa, terima kasih. Telinga merupakan organ yang cukup berpengaruh dan penting untuk manusia, yaitu berfungsi sebagai organ pendengaran yang berguna untuk proses komunikasi, dan juga sebagai organ keseimbangan bersama dengan mata, persendian, otot, dan kulit. Daun telinga terdiri dari tulang rawan elastis dan kulit. Liang telinga atau saluran telinga berbentuk seperti huruf S. Saluran telinga mengandung rambut-rambut halus dan kelenjar lilin. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk melindungi lorong telinga dari kotoran, debu, maupun serangga. Sementara kelenjar sebase berfungsi menghasilkan serumen. Kelenjar sebase terdapat pada kulit liang telinga. Telinga terdiri menjadi 3 nih, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar. Telinga bagian luar sendiri terdiri dari kanalis accuticus externus. Sepertiga bagian luar kanalis accuticus externus tersusun atas kartilago yang mengandung folikel rambut dan kelenjar ceruminosa. Sedangkan 2/3 bagian dalam merupakan bagian tulang yang dilapisi oleh epitel. Telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah sendiri terdiri dari membran timpani, malleus, incus, stapes, otot tensor timpani, dan otot stapedius. Nervus chorda timpani yang merupakan cabang nervus facialis berjalan melintasi cavum timpani membawa serabut pengecap.
Tuba Eustachius menghubungkan kefum timpani dengan faring yang akan membuka oleh kontraksi otot tensor veli palatin. Telinga bagian dalam terdiri dari organ vestibuler dan koklea yang berada pada tulang temporal. Koklea merupakan tabung berbentuk rumah siput yang mengandung organ sensori untuk pendengaran. Koklea memiliki 3 buah kanal yang mengandung cairan, yaitu skala vestibuli, skala timpani, dan skala media. Skala media berada di koklea bagian tengah, dipisahkan dari skala vestibuli oleh membran Reisner, dan dari skala timpani oleh membran basilaris. Skala vestibuli dan skala timpani berisi cairan perilimfe, sedangkan skala media berisi cairan endolimfe. Selanjutnya ada fungsional dari bagian-bagian telinga yang terdiri dari 9 bagian. Yang pertama, ada daun telinga atau bisa disebut dengan auricula. Auricula berfungsi untuk mengumpulkan suara masuk ke dalam telinga. Kemudian ada saluran telinga. Fungsinya itu untuk meneruskan suara ke telinga bagian tengah. Nah, di saluran telinga ini terdapat rambut-rambut halus yang berguna untuk melindungi lorong telinga dari kotoran, debu, dan sebagainya. Terdapat juga kelenjar sebasea yang menghasilkan serumen. Nah, serumen itu biasa kita kenal dengan sebutan kotoran telinga. Selanjutnya ada membran timpani atau biasa disebut dengan gendang telinga. Fungsinya itu untuk menerima gelombang bunyi dan meneruskannya ke tulang pendengaran. Yang keempat ada tulang-tulang pendengaran, terdiri dari tulang martil atau males, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes. Nah, tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke telinga bagian dalam. Selanjutnya ada saluran Eustachius yang berhubungan dengan tenggorokan. Fungsi dari saluran ini untuk menjaga tekanan udara agar suara dapat dihantarkan dengan baik ke telinga bagian dalam. Yang keenam, ada kanal semisirkuler. Nama lain dari kanal semisirkuler adalah saluran setengah lingkaran. Pada saluran ini terdapat 3 saluran endolimfe dan sel-sel reseptor yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh yang dipengaruhi oleh gerakan sel rambut. Selanjutnya ada vestibula, terdiri dari sakulus dan utriculus yang mengandung cairan endolimfe dan sel-sel reseptor keseimbangan. Yang kedelapan ada koklea. Koklea mengandung cairan yang akan bergetar apabila gelombang suara masuk. Fungsinya adalah untuk mengolah gelombang suara. Dan yang terakhir adalah saraf auditori yang berfungsi untuk menyalurkan gelombang bunyi ke otak. Selanjutnya mekanisme pendengaran. Cara kerja telinga ini dimulai ketika organ telinga bagian luar, yaitu daun telinga, menangkap suara di sekitar hingga masuk ke telinga bagian tengah melalui liang telinga. Ketika suara tersebut masuk, suara akan diubah menjadi getaran yang disalurkan ke tulang pendengaran dengan bantuan gendang telinga. Getaran ini nantinya akan menggerakkan tulang-tulang kecil di dalam telinga tengah untuk membantu suara bergerak masuk ke dalam telinga bagian dalam. Ketika getaran tersebut mengenai koklea, rambut dalam saluran semisirkular akan bergerak dan menciptakan sinyal ke otak. Selanjutnya adalah penyakit yang dapat terjadi pada telinga. Penyakit pada telinga dapat disebut juga sebagai tuli, yakni gangguan yang menyebabkan seseorang tidak bisa mendengar suara secara sebagian atau keseluruhan. Tuli sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tuli konduktif. Tuli konduktif merupakan gangguan di saluran telinga luar atau tengah, yang menyebabkan gelombang suara tidak bisa masuk atau melewati hingga ke bagian telinga dalam. Contoh dari tuli konduktif ini ada otitis, kolesteatoma, otosklerosis, dan sebagainya yang nanti akan kami jelaskan secara lebih dalam. Namun, tuli konduktif masih bisa disembuhkan dengan cara mengobati penyebabnya. Selanjutnya adalah tuli sensoris. Tuli sensoris merupakan kerusakan yang terjadi pada telinga bagian dalam serta saraf pendengaran, yang mengakibatkan gelombang suara tidak bisa sampai ke otak. Kondisi ini sayangnya bersifat permanen. Faktor penyebabnya antara lain adalah kelainan bawaan, seperti bayi yang terlahir prematur atau mengalami komplikasi saat lahir, penuaan, serta bisa juga karena sering terpapar suara yang keras.
Oke, mari kita membahas lebih dalam tentang penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada telinga. Yang pertama ada otitis. Otitis merupakan peradangan telinga yang disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri dan biasanya lebih sering terjadi pada anak-anak dibandingkan orang dewasa. Hal ini dapat terjadi karena tuba Eustachius pada anak-anak belum terbentuk dengan sempurna. Gejala otitis antara lain adalah nyeri telinga, penurunan pendengaran, dan sebagainya. Otitis sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada otitis eksterna untuk bagian luar, otitis media untuk bagian tengah, dan otitis interna untuk bagian dalam. Dikarenakan otitis eksterna merupakan hal yang sering terjadi, maka akan dijelaskan menyusul pada bagian fenomena ya. Otitis media atau bagian tengah merupakan peradangan telinga pada bagian tengah, tepatnya pada rongga di belakang gendang telinga. Sedangkan untuk otitis interna adalah peradangan yang terjadi pada telinga bagian dalam. Dan otitis interna dapat terjadi jika otitis media tidak terobati. Baik, penyakit selanjutnya adalah gendang telinga pecah. Gendang telinga pecah adalah terjadinya lubang atau robekan pada selaput tipis membran timpani. Faktor yang dapat menjadi penyebab antara lain adalah mendengar suara terlalu keras, infeksi, cedera atau kecelakaan, serta penggunaan cotton bud yang terlalu dalam. Gejala yang dapat terjadi adalah gangguan pendengaran, telinga yang terasa sakit dan nyeri, hingga keluar cairan dari lubang telinga. Nah, penyakit selanjutnya adalah kolesteatoma. Kolesteatoma merupakan pertumbuhan jaringan kulit abnormal di telinga tengah yang dapat merusak struktur telinga dan menyebabkan infeksi. Penyebabnya bisa karena infeksi telinga berulang, gendang telinga pecah, atau gangguan pada tuba Eustachius. Umumnya, kolesteatoma hanya terjadi di salah satu sisi telinga. Pada tahap awal, kondisi ini mungkin tidak akan menimbulkan gejala, namun keluhan baru akan muncul ketika kolesteatoma bertambah besar. Gejalanya dapat berupa telinga berdenging atau tinnitus, pusing, atau vertigo. Otosklerosis. Otosklerosis merupakan penyakit telinga yang ditandai dengan pertumbuhan tulang abnormal di telinga tengah yang menghalangi pergerakan tulang-tulang kecil di telinga. Penyebabnya diduga berkaitan dengan faktor genetik, hormonal, atau autoimun. Selain gangguan pendengaran, otosklerosis juga dapat menimbulkan gejala lainnya seperti pusing, telinga berdenging atau tinnitus, dan gangguan keseimbangan. Nah, yang terakhir adalah tumor telinga. Tumor telinga merupakan pertumbuhan sel abnormal di telinga yang dapat bersifat jinak atau ganas. Penyebabnya juga dapat bervariasi tergantung pada jenis dan lokasi tumor. Gejalanya antara lain gangguan pendengaran, telinga berdenging, pusing, kelumpuhan wajah, dan keluar cairan atau darah dari telinga. Dan ini adalah beberapa contoh gambar dari penyakit kolesteatoma, otosklerosis, dan tumor telinga. Selanjutnya pada materi ini adalah fenomena yang terjadi pada telinga. Yang pertama adalah tinnitus. Tinnitus adalah kondisi di mana telinga mengalami sensasi berdenging, berdering, atau berbunyi lainnya tanpa ada sumber suara dari luar. Penyebabnya bisa karena kerusakan pada sel-sel rambut di telinga dalam, penuaan, paparan suara keras, infeksi telinga, penyumbatan kotoran telinga, atau gangguan pada sistem saraf. Di dalam telinga, terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menerima gelombang suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya, saraf pendengaran di dalam telinga akan menghantarkan sinyal listrik tersebut ke otak untuk diterjemahkan menjadi bunyi-bunyi yang kita dengar.
Rambut-rambut halus tersebut bisa rusak misalnya karena suara keras. Akibatnya, saraf pendengaran akan mengirim sinyal listrik yang acak ke otak. Kondisi inilah yang menyebabkan kuping seperti mendengar suara meski sebenarnya tidak ada. Yang kedua adalah barotrauma. Pernah gak sih kamu ngerasa kalau telinga kamu itu penuh dan tidak nyaman pada salah satu atau kedua telinga? Nah, yang kamu rasakan ini dapat disebut sebagai barotrauma. Barotrauma merupakan cedera pada telinga akibat perubahan tekanan udara atau air yang terlalu cepat. Misalnya saat kamu naik pesawat, menyelam, atau berada di ketinggian. Dalam beberapa kasus, barotrauma telinga menyebabkan gendang telinga pecah. Kondisi ini bisa memakan waktu hingga 2 bulan untuk sembuh. Gejala awal barotrauma dapat berupa nyeri telinga ringan, rasa penuh dan tidak nyaman, pendengaran berkurang, ataupun pusing. Nah, yang ketiga atau yang terakhir dari fenomena yang terjadi pada telinga adalah otitis eksterna. Otitis eksterna biasa juga disebut dengan swimmer's ear. Otitis eksterna disebut dengan swimmer's ear karena sering terjadi pada atlet renang atau terjadi pada orang yang telinganya sering terkena dengan air. Gangguan ini bisa terjadi jika telinga kamu sering kemasukan air, misalnya karena berenang. Air yang terjebak dalam saluran telinga menyebabkan telinga kamu menjadi lembab dan menjadi media pertumbuhan jamur atau bakteri. Gejala otitis eksterna dapat berupa gatal dan kemerahan di liang telinga, telinga berair atau keluar cairan bening yang disebut nanah dari dalam telinga, maupun nyeri saat tonjolan di depan lubang telinga atau teragus ditekan atau saat daun telinga ditarik. Sekian video dari kelompok 5. Semoga video ini dapat membantu kamu dalam mempelajari materi telinga. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan atau kuis yang dapat kamu kerjakan. Yuk dikerjain! Sekarang kita udah masuk ke sesi pertanyaan. Ada waktunya loh 10 detik. Kita langsung mulai aja yuk dari nomor pertama. Jadi, jawaban nomor pertama adalah saluran setengah lingkaran. Lanjut yuk ke pertanyaan nomor 2. Jawabannya adalah otitis interna. Sekarang ke nomor 3 ya. Jawabannya adalah saluran eustachius. Lanjut yuk ke pertanyaan nomor 4. Jawaban nomor 4 adalah telinga tengah. Sekarang lanjut ke pertanyaan nomor terakhir ya. Jawabannya adalah saraf auditori. Nah, itu dia teman-teman materi tentang telinga. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa.